Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul kitabi. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa tunzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidis sadat wa qudwatil qadat Muhammad ibn Abdillah khairu makhlukin fil ardi was samawat wa ala alihi ma'adinil hikmati wa amnil ummati wa mafatihir rahmat wa ashabihi nujumil ihtida wa masabihil iktida wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil miqat. Sampai situ Syekh ya. Ya. Betul? Fi kulli lahzatin abadan adada ma ahata bihi ilmullahi wa midadu kalimatillahi tamat. Saya ulang sedikit tentang kalimat muqaddimah daripada guru besar kita Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memanjangkan umur beliau, sehat wal afiat, bahagia serta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidis sadat. Selawat dan salam kepada penghulunya para penghulu, tuannya para tuan, junjungan para junjungan. Di situ tatkala kita mengatakan marilah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah lebih disempurnakan lagi dengan kalimat mari kita berselawat dan bersalam kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan selawat saja cukup, cuma lebih sempurna lagi dinaikkan dengan salam sesuai yang ada di firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersolawat dan bersalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi bahasanya lebih disempurnakan lagi dengan mengatakan mari kita sama-sama bersolawat dan bersalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu di sini anak-anakku semua ya, kalau jalan kemanapun kalian jangan lupa membaca selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa diawali dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Baru assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Baru jalan. Atau sambil jalan ngomong begitu. Bisa dimengerti? Bisa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Paham ya? Itu dicatat, itu diingat, diamalkan. Wa qudwatil qadat, dan Nabi Muhammad itu adalah qudwah, yaitu yang perlu kita panutan, yang perlu kita panuti, yang perlu kita turuti. Jadi penghulunya para panutan, mbah-mbahnya para panutan, itulah qudwatil qadat, pengemudi di antara para pengemudi, imam di antara para imam, petinggi daripada antara petinggi. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad ini subhanallah ya, beliau itu adalah kekasih Allah, dan alam seluruh dan semestanya ini tanpa Nabi Muhammad tidak akan ada. Mas kawin mahar daripada pernikahan Nabi Adam serta Siti Hawa pun karena salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad belum ada secara fisik. Betul enggak? Kan belum lahir secara fisik. Bapaknya aja belum lahir. Mamiknya Nabi Muhammad saja belum lahir. Tapi Nabi Adam serta Siti Hawa nikahnya saja, harus mas kawinnya, maharnya adalah berselawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum lahir. Itulah kelebihan dan kemuliaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika siapa-siapa pun di antara kita yang banyak selalu dan cinta selalu dan terus mengucapkan selawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah manusia ini akan menjadi orang yang damai, aman, bahagia dan selalu selamat. Bagi orang yang terus dan akan mendapatkan ridha Allah, akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun berjenis dan bentuk selawatnya ya, yang penting selawat kepada Nabi Muhammad betul-betul selawat yang kamil ya, selawat yang sempurna, selawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah nama daripada qudwatil qadat, Imamul Sayyidus Sadat itu, yaitu Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah, beliau namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad secara harfiah artinya apa? Orang yang terpuji, orang yang berbuat kebaikan, orang yang baik, orang yang terpuji. Orang yang baik, orang yang terpuji, orang yang luar biasa. Itu Muhammad secara asli kalimat harfiahnya. Lalu bagaimana sih orangnya? Khairi makhlukin fil ardi was samawat, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan di muka bumi ini dan di samawat, itu langitlah, langit. Beliaulah. Malaikat-malaikat pun masih lebih tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang lainnya. Wa ala alihi ma'adinil hikmati, dan kepada seluruh keluarga beliau ma'adinil hikmah, yaitu perbendaharaan hikmah, sumber daripada ilmu. Wa ala alihi, dan atas keluarga beliau. Kenapa atas keluarga beliau? Ma'adinil hikmah, sumber daripada hikmah, sumber daripada ilmu, kebendaharaan daripada hikmah. Itulah alihi ma'adinil hikmah, keluarga Nabi. Seperti yang saya katakan kemarin, ada yang sudah tahu perbedaan antara alun Nabi, ahlul bait, sama zuriyatun Nabi? Ada yang tahu? Sudah kita cari-cari. Sudah? Apa? Zuriyatun Nabi, keturunan Nabi. Kalau zuriyatun Nabi, keturunan Nabi. Terus? Kalau ahlun Nabi, pengikut Nabi. Ahlun Nabi itu pengikut Nabi. Terus? Ahlul bait, keluarga Nabi. Keluarga Nabi. Begitu.
Itu arti daripada harfiahnya ya. Nyari di mana itu? Google. Mbah Google. Bukan di kita. Kenapa nggak nanya-nanya sama yang lain-lain? Jadi alun nabi itu adalah orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin daripada keturunan-keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya termasuk mungkin kita-kita ya. Semuanya itu namanya alun nabi, yaitu para pengikut, para keluarga nabi, semua secara umum. Secara umum. Alun nabi itu adalah kalau menurut Imam Syafi'i yaitu orang-orang mukmin keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Itu menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, terus lagi siapa? Imam Malik. Alun Nabi itu, keluarga Nabi itu yang disebut dengan keluarga Nabi itu yaitu adalah orang-orang mukmin yang keturunan Bani Hashim saja, bukan Bani Muthalib. Tapi orang-orang yang beriman yang keturunan daripada Bani Hashim. Kalau menurut Imam Syafi'i, imam kita yang kita ikuti, bahwa alun Nabi itu, keluarga Nabi itu yaitu adalah orang-orang yang beriman baik dari keturunan bangsa Bani Hashim ataupun Abdul Muthalib. Karena ini kan di atas Nabi semua itu kan, Bani Hashim. Ya, paham? Paham enggak? Itu namanya alun Nabi. Ma'adin hikmah, karena itulah beliau itu disebut ma'adin hikmah, sumber daripada hikmah. Yang kedua ada namanya Zurriyatun Nabi. Zurriyatun Nabi itu yaitu keluarga Nabi tapi yang jalurnya Siti Fatimah itu. Siti Fatimah. Siti Fatimah itu siapa? Siapa? Putri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siti Fatimah dan anak-anak Nabi yang lainnya, itu namanya Zurriyatun Nabi. Anak-anak beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus setelah itu ya cucu-cucu Nabi Muhammad, itu namanya Zurriyatun Nabi. Zurriyatun. Kalau Ahlul Bait ada keluarga. Jadi kalau Zurriyatun Nabi itu dia khusus. Keluarga tapi agak khusus gitu. Khususnya ke putri-putri beliau. Putri dan putra-putra beliau lah. Ya. Kalau alun Nabi itu di umum. Umum. Yaitu keluarga-keluarga yang beriman daripada keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Itu jajarannya besar itu. Umum. Yang ketiga ada namanya Ahlul Bait. Ahlul Bait itu yaitu Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Itu namanya Ahlul Bait itu. Lingkungan itu aja. Lingkungan seputaran itu. Yaitu Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Siti Fatimah. Menantu kalau Sayyidina Ali ini ya. Siti Fatimah putri, Hasan dan Husain itu cucu. Itu Ahlul Bait. Itu namanya apa? Ahlul Bait. Ya ahla baitin Nabi. Nah, ini ada syairnya kan? Ya enggak? Banyak itu. Nah, itu yang perbedaan antara alun Nabi, Zurriyatun Nabi dan Ahlul Bait. Biar bisa membedakan maksudnya. Ya, biar bisa karena jangan disatukan semua. Jadi beda-beda. Keluarganya Nabi itu kenapa ma'adinul hikmah, sumber daripada hikmah. Makanya kita selalu
membaca Fatihah itu kan, ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan kepada keluarga Nabi. Kalau dah nyebut keluarga Nabi itu berarti umum itu semua. Oh, umum baik Bani Hashim, Bani Muttalib dan seluruh ke bawah itu. Umum, yaitu orang-orang beriman. Umum keseluruhan itu. Kalau zuriatun Nabi berarti khusus. Kalau ahlul bait berarti seputaran itu. Paham? Bisa mengerti perbedaan kalimatnya? Bisa ya? Bukannya ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Pasti wa ala alihi. Alun. Keluarga. Mengerti ya? Wahyu ngerti? Keluarganya itu apa? Ma'adinul hikmah. Yaitu sumber daripada hikmah. Wa amnil ummah, dan keamanan. Keamanan ini ummah. Karena kalau tidak ada ahlul bait, tidak ada ahlul bait, kalau tidak ada zuriatun Nabi, kalau tidak ada alun Nabi, maka umat ini tidak akan rekat, tidak akan menyatu, tidak akan kompak, tidak akan kuat. Karena dengan itulah makanya disebut keluarga Nabi itu amnul ummah, yaitu pengaman daripada umat. Menjadikan aman karena adanya alun Nabi, keluarga Nabi, itulah menjadikan aman. Paham? Yang kedua juga kita harus menghargai dan menghormati keluarga Nabi. Menghargai zuriatun Nabi, menghormati zuriatun Nabi. Karena banyak di antara orang Arab bukan daripada zuriatun Nabi, tapi dia adalah alun Nabi dan seterusnya. Itu supaya kenapa saya jelaskan seperti ini, agar bisa membedakan, bisa memahami, bisa menilai, bisa mengetahui antara alun Nabi, ahlul bait dan zuriatun Nabi. Di sini disebutnya wa ala alihi. Kenapa? Karena dia lebih umum, lebih kompleks. Dengan keluarganya sumber hikmah itu ada. Dengan keluarga Nabi menjadi keamanan di dalam umat. Wa mafatihir rahmat, dan keluarga Nabi juga terbukanya segala rahmat. Karena kita hidup ada keluarga Nabi. Dengan begitu Rasulullah cinta kepada kita. Dengan itu dibukanya segala rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa mafatihir rahmat, terbukanya segala silaturahim, terbukanya segala dengan keluarga Nabi itu terbuka semuanya, menyambung menjadi satu. Itu yaitu kita ini selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya wa ashabihi, dan kepada keluarga Nabi. Apa? Sahabat-sahabat wa ashabihi, sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu berapa? Berapa sahabat Nabi? Berapa? Jadi jangan sampai salah. Memang kalau geng dekat Nabi itu ya 4 orang itu. Tapi masa hanya itu sahabatnya? Enggak kan? Ya, jadi terbagi-terbagi itu. Maka seperti tadi itu dibagi-bagi nama-namanya ya. Ya. Jadi masa Nabi Muhammad punya sahabat hanya 4? Ya semualah. Termasuk teman-temannya perang semua juga para sahabat. Tapi ada batasan-batasan nama-nama yang disebut di dalam hal itu. Washabihi, dan sahabat-sahabat Nabi. Kenapa sahabat Nabi itu? Nuzumil ihtida, bintangnya para petunjuk. Bintangnya para petunjuk. Bintangnya para petunjuk. Wow. Para bintangnya itu. Nuzumil ihtida, bintangnya para petunjuk. Wa masabihil iqtida,
dan pelita, sinar daripada apa? Tuntunan. Sinar daripada apa? Panutan, sinar daripada ikutan. Wa masabihil iqtida. Wa tabi'ihim, dan mengikuti mereka itu semua bi ihsanin, dengan kebaikan, ila yaumil miqat, sampai hari kiamat. Fi kulli lahzatin abadan, di setiap detik selama-lamanya, setiap kejapan selama-lamanya, setiap waktu, detik, saat selama-lamanya. Adada ma ahata bihi ilmullahi, dengan jumlah bilangan yang meliputi semua ilmu Allah. Wa midadu kalimatillahi tamat, dan jumlah-jumlah bilangan daripada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Itulah muqaddimah, pujian, pengetahuan yang dirangkaikan oleh Al-Habib, guru mulia kita Zain bin Ibrahim bin Smith, tentang memuji, tentang kita agar kita beradab kepada Allah, agar kita beradab kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, serta seluruh keluarga dan para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang apa? Ihsanin ila yaumil miqat, sampai baik terus sampai hari kiamat. Wa ba'du, dan setelah itu, qala al-fakiru ilallah, berkata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, guru besar kita. Dia lihat kitabnya. Jami'u hadhil waraqati, yang mengumpulkan ini kertas-kertas, lembar-lembaran. Berkata siapa? Habib Zain bin Ibrahim. Apa kata beliau? Jami'u hadhil waraqat. Beliau, saya ini pengumpul kertas-kertas yang mengumpulkan tulisan-tulisan ini. Raji mir rabbihi, dan sangat saya itu berharap, kata beliau, daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan saya apa? Kata beliau, ayyusliha lahu jami'al maqasidi wan niyati, agar Allah memperbaiki, meluruskan, dan menyempurnakan segala tujuan-tujuan, segala cita-cita, wan niyat, dan hati saya. Kata beliau, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat merendah sekali beliau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bahasa yang lembut. Wa yubarika, dan hendaklah ya Allah berikanlah keberkahan, kata beliau, fil ulumi, di dalam ilmu-ilmu, wal a'mali, di dalam amal-amal as-solihat yang baik-baik. Itu kata beliau. I'lam ayyuhal akhul habibul adna, wahai ketahuilah para saudara-saudaraku yang tercinta yang mulia. Wahai dengarkanlah saudara-saudaraku yang tercinta yang dekat, saudara-saudaraku, kerabat, andetolan. Gitu. Maksud kira-kira beliau begitu. Was-sadiqul wafiyul ahna, dan saudara-saudaraku, teman-temanku yang jujur dan yang tersayang. Beliau ini memang orang yang suka memberikan kalimat-kalimat yang indah. Zain, cuman sayang beliau tahun 2013 itu terakhir beliau, kalau nggak salah itu ke Lombok, Indonesia lah. Setelah itu beliau nggak bisa kemana-mana, beliau diam aja di sana, beliau diam di Madinah sampai sekarang. Semoga kalian bisa ziarah ke Madinah dan bisa bertemu beliau. Ya, beliau itu orang hebat. Itu digelarnya itu Imam Syafi'i kecil. Saking pintarnya itu Imam Syafi'i kecil, orang ahli sufi, ahli tasawuf, dan memang ahli fikih dan ahli
tasawuf. Itulah beliau. Luar biasa, tapi merendah sekali. Kok coba lihat di dalam kalimat-kalimatnya ini. Ini kan kitab beliau. Merendah sekali kan? Masya Allah. Razaqani Allahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu rezeki. Wa iyyaka, dan kepada kita semua. At-takhalluqa, apa itu? Yaitu dengan berakhlak. Akhlak yang bagaimana? Bi akhlaqi asma'ihil husna, dengan akhlak-akhlak nama Allah yang sangat baik. Wal athura 'alal matlabil asna, dan mendapatkan apa? Atas apa yang kita tuntut, yang kita cari, yang mulia, yang baik. Wal masrabil ahna, dan minuman-minuman yang lezat, makanan yang nikmat, zahir maupun batin. Annani, bahwa sungguhnya aku, kata beliau, lamma waqaftu ala kalami Sayyidina Imamil Arifina, tatkala aku berhenti merenungi, tatkala aku mendengar dan melihat, tatkala aku menerima dan membaca. Nah, kira-kira begitu artinya waqaftu itu. Waqaf itu artinya kan, waqafa yaqifu artinya berhenti. Artinya bukan memutuskan, tapi tatkala berhenti merenungi, mendengar, melihat dan memperhatikan. Apa itu? Ala kalami, atas kalimat, atas kalam, atas bahasa, atas petutur Sayyidina Imamul Arifin, yaitu Sayyidina Imamul Arifin wa qudwatus salikin, dan panutan para orang-orang yang salik, yaitu orang-orang yang menuju kepada Allah. Siapa nama beliau? Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yaitu beliau adalah Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ini Habib Zain ini menjelaskan, menerangkan, mengagumi kalimat daripada Habib Ahmad bin Zain ini. Apa kata beliau Habib Zain tentang kalimat yang diucapkan oleh Habib Ahmad ini? Nafa'anallahu bihi wa bisairi salaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita apa? Memberikan kita manfaat. Wa bisairi salaf as-solihin, dan orang-orang salaf saleh. Wa huwa qauluhu radhiyallahu anhu, Nabi basen Imam Ahmad bin Zain Senuh, ia isin Habib Zain, pada Zain lagu ni Ahmad ni. Nabi isin, Nabi bahasa Habib Zain fi ta'rifihi, di dalam menta'rifkan, di dalam mendefinisikan, di dalam menjelaskan, mengartikan, li tariqatis sadatil alawiyin, di dalam tarekat sadah alawi. Tarekat apa? Mengartikan, mendefinisikan daripada tarekat sadah alawiyah, tarekat alawiyin ini. Tariqatus sadati ali abi alawi. Nah, jadi tarekat Sadah Ali Abi Alawi ini sama dengan tarekat Alawi. Tarekat Alawi ya nama lain daripada Ali Abi Alawi. Nama tarekat. Ini tarekat itu banyak ya. Tarekat itu banyak ya. Ada Naqsabandiyah, ada Qadriyah, Arak Tijaniyah, Arak Sahradiyah, Arak Hadadiyah, Arak Idrisiyah. Ada Khalwatiyah. Ya. Ada lagi Tefuriyah, ada lagi Tijaniyah, ada lagi Dasukiyah, ada lagi Syajiliyah, ada lagi apa? Hidriyah, ada lagi yang dinamakan tarekat Al-Jistiyah, ada lagi yang dinamakan tarekat Kubrawiyah, ada namanya tarekat Ibrahimiyah. Banyak nama tarekat itu. Tapi yang kita bahas ini, kita ambil ini, kita kaji ini, yaitu kajian tasawuf kita ini, kita ambil kajian daripada tarekat Alawi.
atau Abi apa? Abi Ali Abi Alawi. Jadi referensi yang dibacakan di kitab ini saya sangat senang, sangat bagus. Lamun temele ngaji berdakwah jak ieu wah terjauh ni. Solah ni. Luit modal tak ngeraos. Nabi sian Imam Ahmad bin Zain Al-Habasino marak bahasa Habib Zain. Nabi isian. Nabi petuturan. Innama hiya sak teparan tarekat Alawi senu. Sak teparan tarekat Ali Abi Alawi atau Sadah Alawiyin atau tarekat Alawiyah senu. Innama hiya iaitu biya tarekat Alawi senu. Pertama al-ilmu. Sak pertama adalah ilmu. Saran tarekat Alawiyah, lamun dengan tamu dalam tarekat Alawiyah din lepas oleh berilmu. Dan lepas oleh berilmu. Karena kenapa? Al-ilmu imamul amal. Bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal amalu tabi'uhu. Saran ilmu senu. Ye imam ni si amal. Amal bila ilmin kasajar bila samarin. Bu nani bu begawian lagu demberimu pacun doang paju. Wah paju lagu dem berilmu kurang dan solah kurang dan sempurna. Lagu lamun nak tuntut ilmu bu nak gawe malik jak iya wah tak terkena no. Paling parah malik berilmu lagu dem gawe. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun bahasa Allah. Aneh jak sintau rausan dia. Sintau bahas dia. Sintau ucap lagu dia tahu gawe itu kabura maqtan indallah. Iya tak dia solah lalu sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya. Jadi kalau di dalam tarekat Alawiyah itu harus pertama orangnya harus berilmu. Harus berilmu. Karena dasar tarekat Alawiyah itu berilmu. Seperti yang dikatakan itu talabul ilmi utlubul ilma minal mahdi ilal lahadi. Ilmu itu ya dari urusan rahim, dari urusan bayi, dari urusan dalam perut sampai keluar dari perut, sampai hidup di luar perut, sampai masuk ke dalam perut bumi itu. Di dalam kubur ilmunya bagaimana? Coba lihat. Dari semenjak apa? Dari semenjak buaya apa itu benih masuk sudah harus ada ilmunya. Bayangkan itu. Sampai segitu-segitunya. Pahamilah. Jadi tatkala air mani 40 hari ini menjadi apa? Harus dibacakan apa dan seperti apa kita mengurusnya. Sampai segitu dalam rahim itu, kita yang menuntut ilmu itu bukan yang di dalam rahim. Bukan yang di dalam rahim itu yang menuntut ilmu, tapi yang menuntut ilmu itu ya kita yang menciptakan, yang mengadakan sesuatu yang ada dalam rahim. Jelas enggak? Kan 40 hari air mani itu menjadi nutfah. Tuma yakunu alaqatan misla dzalik. Setelah 40 hari air mani itu maka menjadi segumpal darah. Tuma yakunu mudghah misla dzalik. Kemudian nanti setelah 40 hari lagi muncul menjadi daging. Nah, selama proses itu apakah yang harus diberikan? Makanya makanannya harus baik-baik tuh dikasih istrinya nanti ke depan. Ini asal meraih doa. Hindarilah makan makanan yang apa itu, yang kasar-kasar seperti buah-buahan, banyakin buah-buahan yang kulitnya halus ya. Sabar ya. Nah, insyaallah. Paham enggak? Itu cara menuntut ilmu orang-orang Alawiyah itu seperti itu. Sampai sebegitunya dipikirkan itu. Oh pakai ilmu. Terus itu secara zahir, secara batinnya, secara rohaniahnya terus meminta kepada Allah. Kan itu proses pembuatan. Ibarat kita itu nanam apa? Nanam pare, talet koma, kendokak, di tengah bangkat, di tengah gawah ibarat pelihara itu. Pelihara berempintan sekedar tak ada mau bilin
Kan ti rebu kan. Belian rebu, pupak isi. Kacang kau makan tu. Berembenta nek seolah. Ada sak seolah kau mak tiu antap semuanya bersihkan. Nah, caranya itu pertama dengan zuhir dan batin. Zuhirnya dari sisi makanannya dijaga. Terus zuhirnya silaturahim dan kebaikan ucapan omongan dijaga. Lamun itu kan paling karang, lamun betian seninem dendek pelang bulu mah. Betul enggak? Betul enggak? Hanya jaga bulu doang. Lagu dia jaga diri enggak? Bulu doang sing jaga kurang asam. Dendek pelang bulu, masih betian seninem. Bulu doang dek pelang lagu pegawai anjak marah. Apa? Maksudnya dendek pelang bulu itu mungkin maksudnya itu dia takut lalu jaga di kembe-kembe anak. Saya paling penting nu tatkala pembuatannya ini seperti apa? Eder solah-solah. Jaga pelihara dari nutfah ke alaqah ke mudghah. Nanti baru menjadi suatu gumpalan daging menjadi terbentuk wa qasofihi. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan setelah dia terbentuk 40 hari berikutnya baru ditiupkan roh. Nah, tatkala peniupan roh nu sang jaga ibu bapaknya sedang berdoa kepada Allah. Betul enggak? Itu maksudnya ya tertipu roh kenyakan berdua ina amak nene ja burang kamu tamu salinan tamak kamu no lah sang jaga sak langit non tamak aku burang jaga sang meno jaga kan aranya itu komunikasi kaja dengan bagian anu paham enggak? Nah itu harus berilmu minal mahdi itu maksudnya bukannya anak yang di dalam perut disuruh untuk ilmu berbeda untuk ilmu anak dalam tian. Kita yang akil balik ini hitopnya itu kembali kepada kita yang berakal urus tentang urusan perut yang dalam rahim itu. Minal bad ilallah sampai dalam kubur. Bagaimana dalam kubur ketemu sama siapa? Mungkar nakir mau ketemu enggak? Kalau enggak ketemu bagaimana caranya? Kan begitu. Paham enggak ini? Mau ketemu enggak ya? Emang malaikat itu ada berapa? 10. Terus urusannya mungkar nakir ini apa? Yang jaga kubur mungkar nakir atau siapa namanya jaga kubur? Atau dia datang hanya bertugas ke sana bertanya-nanya? Ini kan butuh yang namanya ilmu. Makanya orang bertarekat kalau di alawiyah ini adalah harus berilmu. Paham? Paham enggak? Paham enggak? Ya. Ingat yang dinamakan orang berilmu itu adalah pertama orang penuntut ilmu itu yang berilmu. Pertama ada 3 namanya penuntut ilmu itu. Orang yang mengajar al-alimun itu namanya orang penuntut ilmu juga orang alim itu. Orang alim itu juga penuntut ilmu. Orang yang mengajar juga nuntut ilmu. Nuntut ilmu apa? Bagaimana? Ya bagaimana caranya memintarkan yang diajar. Mengelola ilmu yang disampaikan, mentransfer, mensederhanakan ilmu yang disampaikan. Makanya orang alim juga disebut dah penuntut ilmu. Yang kedua, talibul ilm, dan memang orang-orang yang betul nuntut ilmu. Yang kedua, yang belajar seperti kalian ini. Yang ketiga, mustami'un, orang yang suka mendengar pengajian. Itu termasuk disebutnya penuntut ilmu. Jelas? Jelas enggak? Jelas enggak? Nah, yang paling terpenting anak-anakku, yang paling terpenting wahai mahasantri Sunan Due, ingat selalu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man amila bima alima awrathahullahu ilman ma lam ya'lam. Gawe baik supaya ilmu sim tahu asano. Luik jaga sekrik jaga pokok nara ilmu sim tahu bu gawe baik secara rutin dan istiqomah. Ane lombo-lombo wam kembe buat luik-luik gawe solah-solah rutin. Nabi bahasa Rasulullah awrathahullahu ilman ma lam ya'lam. Ya am tekembe ya am tebeng laun ilmu si nenek ngepe urusan ya tebeng baik ilmu laduni ya am tebeng insyaallah ilmu laduni insyaallah subhanahu wa taala gawe lombok-lombok luwe dengan milin ilmu-ilmu doang lagu nin gawe
Banyak itu orang yang haus dengan ilmu lagu ini cukup tidak berdiri kembali ada yang cukup satu-satu yang tidak ada dikerjakan ya kena. Sehingga banyak ilmu tidak dikerjakan. Sedikit tapi dikerjakan, ya lebih baik banyak ilmu ya banyak dikerjakan. Paham? Jelas ya? Jelas ya? Itulah dia tentang ilmu tasawuf secara tarekah alawiyah. Pertama, orang-orang bertarekat itu harus berilmu. Yang kedua wal amalu, sak kedua adin beramal. Adin gawe. Apa sih gawe nu? Gawe perintah Allah, gawe perintah Rasulullah, gawe ilmu-ilmu sing ketau. Gawe apa juga sak solah. Khairun nas anfa'uhum linnas, sak bermanfaat tiap diri. Lebih baik apa sak bermanfaat tiap manusia, bagus manusia sak bermanfaat tiap manusia. Ilmu yang bermanfaat, gawe sak kedua pegawaian, al amalu begawean, zuhir maupun batin. Gawe pengabdi kepada Allah, gawe bihablum minallah, gawe bihablum minan. Terlebih penting ilmu yang sudah diketahui ia gawe. Paham? Karena kalau ilmu tanpa amal susah. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu tanpa apa? Apa katanya? Ilmu tanpa amal ibarat pohon tidak berbuah. Tapi banyak orang sekarang ini cari pohon yang tidak berbuah untuk bakar tembakau. Kemarin ada yang nawarin itu di apa? Boleh saya nanam pohon? Pohon apa? Pohon cemara. Pohon cemara berbuah atau tidak? Tidak. Kenapa menanam? Ya biar indah. Berarti dia suka kepada yang indah-indah. Kebetulan di sini kita tidak membutuhkan itu. Yang kita butuh adalah pohon bisa dipakai berteduh, buahnya bisa dimakan. Atau pohonnya tidak berbuah tapi bisa jadi obat. Ya, bisa jadi obat. Itu aja. Pohon tidak berbuah tapi bisa jadi obat. Atau pohon yang pohonnya ada tapi bisa berbuah dan bisa dinikmati. Itu kalau di pondok saya bilang, karena itu yang dibutuhkan. Contoh nangka, harap begawe datang dengan ngendeng kan? Datang dan ngendeng ambil, kan ada manfaat. Pada buat cemara ni. Gaduh kempit cemara berbau tu majlis tak berbau. Berteduh, mau berteduh di situ aja dia berugak. Karena kita tidak butuh itu. Ya. Harus cerdas juga kalian ini. Ya, jangan asal nanam juga nanti di rumahnya. Kekembang ya bagus, itu hanya untuk keindahan. Silahkan, boleh. Tapi kan ada tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, tanaman yang indah dan itu dia obat. Ada enggak? Banyak. Lakukan dengan kan kadang-kadang tertipu dengan warna saja. Kadang-kadang dia sengaja tertipu. Kadang-kadang sengaja mau ditipu aja. Ya memang ketipu karena kualitas pikirannya seperti itu, ya sudah seperti itu aja. Ya sudah nggak apa-apa. Itulah kemampuannya. Ya sudah, memang itu adalah hasilnya dan itu menurut dia ya kita hargai aja. Itu ya segitu sudah. Wal amalu yang kedua adalah beramal. Beramal itu zuhir batin, hablum minallah, hablum minan nas, lebih-lebih ilmu yang sudah dipelajari. Paham anak-anakku? Dan itu ilmu yang dinamakan ilmu tarekat itu menurut Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini secara tarekah halawiyah yaitu berilmu dan beramal. Harus itu ada dalam orang-orang yang menjalani ilmu tarekah. Tarekah itu jalan. Jalan apa? Jalan menuju kepada Allah. Tasawuf itu adalah ilmu. Ilmu tasawuf yaitu ilmu penyucian diri. Ilmu akhlak kepada diri, akhlak kepada hati, akhlak kepada roh, akhlak kepada diri, akhlak kepada semua tentang sifat dan akhlak. Itu namanya ilmu tasawuf. Yaitu ilmu tasawuf adalah ilmu yang memang untuk membicarakan dirinya dengan
Allah. Membicarakan dirinya dengan dirinya, membicarakan dirinya dengan Allah. Itulah ilmu tasawuf. Kalau kata Habib Zain bin Ibrahim, at-tasawufu man sofa minal qadar wamtala'a minal ibar wastawa indahu dhahab wal madar wa yastagana billah anil basar. Saya selalu ingat beliau, tidak bisa lupa saya. Yang dinamakan tasawuf itu man sofa minal qadar, orang yang suci daripada kekotor-kotoran zuhir maupun batin. Sofa minal qadar, suci daripada kotoran zuhir dan batin. Yaitu seperti kotoran apa? Sombong, riya, sum'ah, itu sebut ujub semua. Itu suci dia dari situ. Itu orang ahli tasawuf. Sofa minal qadar, suci daripada kotor-kotoran zuhir apalagi batin. Sofa minal qadar. Wamtal'a minal ibar. Orang yang ahli tasawuf itu orang yang penuh dirinya itu dengan ilmu. Makanya dia tidak lepas daripada ilmu. Ilmu. Dipenuhi dirinya dengan ilmu. Itulah orang ahli tasawuf itu. Kalau tidak bisa begitu ya bukan ahli tasawuf namanya. Bisa saja dikatakan sang jaga atau lebih nasa sikit dua nula. Apa disebut itu? Bisa dukun kan biasa gitu. Ya. Atau apalah namanya kan. Kadang-kadang banyak orang ahli tasawuf tapi bakatnya ada orang ahli tasawuf tapi dia punya bakat sendiri kan, begitu macam-macam ya. Wamtala'a minal ibar wastawa indahu zahab wal madar. Orang ahli tasawuf itu dia sama saja itu antara kuningnya emas sama bata itu sama aja, sama itu katanya. Pandangannya mereka itu tidak ada tentang dunia ini. Paham? Dia tidak bisa membedakan ini majelis, ini masjid, ini pada doang rata waisin. Itulah orang ahli tasawuf. Yaitu apa? Wastawa indahu zahab wal madar. Dunia ini di dalam dirinya antara bata batu dengan emas itu sama. Tidak penting dia maksudnya, dia nggak butuh maksudnya. Orang ahli tasawuf itu nggak butuh dunia, itu maksudnya. Paham nggak? Beng emas kecebeng batu batu apa ada nilainya dalam diri dengan ahli tasawuf. Kenapa? Karena dia tidak butuh itu. Dengan dia butuh dan kadu kembe. Apa ada kena? Betul nggak? Tebeng nane batu, tebeng tanah. Dia butuh nilai segala tahu. Dia butuh dia kadu kembe dia. Dan butuh. Maka seperti itulah orang ahli tasawuf itu. Yang terakhir apa? Wayastagana billah anil basar. Dia hanya butuhnya kepada Allah, tidak butuh dengan manusia. Itulah orang ahli tasawuf, kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, hafizahullah. Coba lihat. Luar biasa, memang aneh. Aneh sekali. Dia hanya butuh pada Allah, tidak butuh manusia. Saking tidak bernilainya yang lain itu. Dia hanya membutuhkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah terlarut dalam cinta dan kemesraan, kerinduan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang ahli tasawuf. Kalian ini kan belajar. Samalah kita belajar menjadi orang ahli tasawuf. Karena orang ahli tasawuf itu adalah orang-orang yang memang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amal. Sudah sore ini ya. Nanti kita lanjutkan. Yang ketiga al-wara'. Al-wara' itu adalah orang ahli tasawuf itu, orang ahli tarekat alawiyah itu, orang yang bertarekat itu yang ketiga adalah harus wara'. Wara'. Bukan wara'. Kalau pakai hamzah itu nanti belakang artinya. Kalau pakai ain artinya orang-orang yang berhati-hati. Orang-orang yang apik. Itu namanya wara'. Wara'. Nanti kita lanjutkan seperti apa wara', dan selanjutnya Allahu a'lam bissawab. Hanya itu yang kita bahas pada hari ini. Semoga kita selalu tetap sehat walafiat, istiqomah dan mendapatkan ridha Allah, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.